Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobrol ini. Ada kami berdua, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita ke Bro Ayung, mungkin ya gue sebagai perwakilan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke sini, ke Ngobrol Horor juga terima kasih banyak. Alhamdulillah bisa buat beli kopi, buat beli yang lain-lainnya gitu ya. Difungsiin Iya. yang semestinya ya. Baik. Oke, terima kasih semuanya. Jadi langsung aja monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Barangkali mau menyapa kawan-kawan semuanya, langsung dilanjut dengan kisah-kisahnya. Monggo. Terima kasih. Tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Tadi Mas Bi udah menyampaikan terima kasihnya ya Bi ya. Ya betul. Kami sangat bersungguh-sungguh itu. Dan serius menyikapi hal ini. Semoga serius banget kayak pegawai-pegawai ya, Bi. Semoga selamat sampai tujuan. Betul sekali. Inilah Ngobrol. Ada kami berdua, kita bawain cerita yang sangat menyeramkan ya Bi ya. Harapannya seperti itu. Amin. Ya, dan selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mampir. Semoga nggak cuma mampir tapi betah begitu Betul. ya Bi. Oke, langsung ke cerita saja Bi. Monggo Bro Ayung. Dahulu kala di episode ke 1, 2, 3, 4 sekian pernah sering dibawain sosok Jawar Bi. Oh iya. Ya, ada Jawar, ada Sobar gitu. Jawar itu kakaknya Sobar. Jawar itu profesinya tukang. Orangnya itu lumayan nyebelin. Keras kepala. Gitu. Suka arogan. Nah, ini oportunis. Betul. Tidak akan membawakan tentang kisahnya Jawar, tapi ada sosok yang diceritain sama orang tua, tapi karakternya mirip sama si Jawar. Namanya Wasrip. Wasrip ya pakai WB. Wasrip. Jadi saya pernah menangi semasa dia hidup. Menangi itu pernah mengalami semasa beliau masih hidup. Ngomongin orang meninggal gak apa-apa. Gak apa-apa. Disamarkan namanya. Ya kan kita ngomongin Soekarno, kita ngomongin iya ya. Soeharto, B.J. Habibie. Iya, itu kan orang udah meninggal semua. Tapi ada orang bijak mengatakan ngomong apa aja, yang penting ada hal baik yang mau disampaikan apa. Insya Allah itunya mendingan. Kayak gitu. Kita kalau ngomongin nggak boleh ngomongin ini, kita nggak boleh ceritain orang tua kita sendiri. Betul. Kita nggak boleh ngomongin siapa. Kecuali itu tadi dengan catatan ada etika mungkin yang kita jaga. Gitu. Yang baik-baik aja lah. Kalaupun ada yang nggak baik itu nanti akan tertutup dengan sesuatu yang baik. Insya Allah seperti itu ya. Pembelaannya seperti itu. Pembelaannya seperti itu. Oke. Sosok Wasrip. Wasrip yang pernah saya kenal, yang pernah aku kenal itu dulu, karena bukan satu kampung sama aku gitu loh. Tapi kalau misalnya ada acara-acara yang melibatkan orang banyak, entah itu ada acara pucangan Agustus atau apalah yang rame-rame orang, beliau itu sering hadir. Dan memang tentang-tenteng tentang-tenteng nyebelin sana. Yang lain itu tabu bawa golok segala macam. Kalau dia bawa tetap bawa yang kelam begitu. Oh dulu kan takutnya sama tentara bukan polisi. Oh cekal tentara loh, itu nggak ada takutnya babar blas. Bisa nulis, bisa baca dengan fasih katanya kayak gitu. Soalnya aku pas lihat kayak gitu. Jadi dulu zamannya SDSB. Pasti ingat SDSB ya. Apa tahu kepanjangannya itu? Sumbangan dana sosial berhadiah. Betul. Jadi bisa nulis apa, kadang pas ngeliat itu lagi urak lagi ngerumus. Tapi kalau ditanyain kan aku nggak ngerti karena dia kan bukan orang desa aku kan. Tanyain, Wak lagi nulis apa sih Wak? Ini medang kayak gitu, suruh mbah gitu, kasih kayak medang buat Wasrip kayak gitu, buat Man Wasrip. Nggak nyaut, nggak apa Bi. Serius gitu. Serius, Wak medangnya iki Wak. Panmangan, Wak, mau makan dulu. Jadi habis ngewaki pekerjaan Mbah, nggak nyaut, nggak apa. Tahu-tahu ada saudaranya Mbah lagi datang, budek cok ngomong. Orang budek. Ternyata dia itu nggak mendengar, senyap, modus penerbangan. Kayak siapa dulu ya? Anak kecil itu siapa ya? Oh iya, Pono. Hampir kayak Pono. Kalau Pono kan ada ininya. Tunarungu ya. Kalau dia memang bersih, orangnya bersih kayak gitu, bersih ala kampung. Tapi itu tadi nggak dengar blas sama sekali. Orang kerungu dan kayak, lah kan kamu dari tadi ngejak ngomong, iya tawarin minum, tawarin apa menang, Aku pikir sombong, tapi aku kan kecil takut. Orang ada goloknya segala macam.
Ora usah wedi, orangnya apikan. Jangan takut, orangnya baik sebenarnya. Cuman emang nggak denger. Dicolek, kalau ini minum gini kan nanti dia akhirnya ngobrolin Wasrip tadi berdua sama saudaranya Mbah. Penasaran malamnya, Pak, aku kan manggil Bapak bukan karena ikutnya sama Mbak. Pak, Wasrip memang dari dulu kayak gitu. Enggak denger. Tapi kok bisa orang enggak denger kok bisa nulis, bisa baca juga. Bisa ngomong juga ya? Iya, orang bisa ngomong. Enggak ngomong, Bi. Oh, dia enggak ngomong. Enggak ngomong, udah gagu. Kok bisa kayak gitu? Kan itu kan kalau dulu ya, kalau sekarang sih banyak sekolahan yang bisa mendukung itu. Kalau dulu kan sebuah hal yang sesuatu kan. Gemiene dulunya enggak. Dulunya enggak, tapi ada sebuah peristiwa yang bikin dia seperti itu. Kalau sekarang, walaupun kamu lihatnya tentang-tentang, ya karena senyap, nggak denger apa-apa. Jadi nunjukinnya, kalau sekarang ngomongnya eksistensi, ya caranya begitu. Dia pokoknya rajin, kentang, mau kemana aja, mau disuruh apa aja, yang penting ada rupiah buat keluarga. Kayak gitu. Aslinya enggak kayak gitu, orangnya baik. Kok dulu iya nyebelin. Dulunya nyebelinnya kayak Jawa tadi, Bi. Jadi peristiwa kenapa dia walau alam ya bocah cilik katanya, maka anak kecil keputu kan ngomong walau alam ya bocah cilik. Dulu itu peristiwa kenapa dia budek ada hubungannya sama makhluk halus. Rame kan, anak kecil nonton kayak gitu sama abang, terus teman-teman yang lain kan bingung tapi sambil makan kotok kowok itu jajan-jajan. Serem banget dengerin doang karena suasananya emang persis masih ada. Ini tuh kayak sing pojokan desa, rumah yang di pojokan desa. Rumah siapa? Ya taruh lagi siapa lah, Ki Sueb atau siapa? Jangan Ki Sueb, Ki Damin. Ki Damin udah. Ki Sueb itu kakek, jangan. Oh kakek. Aku ngimbang bunda siapa? Tak maafin ya. Iya, orangnya langsung. Kisarwan. Rumahnya Kisarwan. Kayak gemin, rumah itu dibikin lah macam-macam peristiwanya. Katanya apa orangnya nyari uangnya kan nggak di sini. Rumahnya siapa? Oh, rumahnya orang lain ya, bukan rumahnya si. Betul. Kisarwan itu tahu ngasepnya apa, cari duitnya apa yang jelas di luar kota. Tapi kalau masalah kemaslahatan keluarga itu lebih dari orang-orang kampung lain. Lebih makmur. Lebih makmur. Tapi berongkiwit nauzubillah. Berongkiwit itu. Jipritnya. Pelit jiprit amit-amit gitu. Putu neng demit seperti itu. Jadi apa maning sumbangan yang benar-benar dia itu mulai kena uang pekerjaan orang aja di bawah standar rata-rata ngasih upahnya. Bayarannya murah gitu. Murah, minimalis. Jadi ngasih yang lain itu nasi ponggol misalnya, yuk gemblong kadang-kadang apa kan tenaga kurang. Tapi uang daripada nggak ada kerjaan akhirnya ya salah satunya kadang-kadang si tadi Wasrip kayak gitu. Tapi sama Wasrip ngasihnya beda. Wasrip kan ya gagahan tadi ya keras, tetap standarnya kayak orang-orang kayak gitu. Terus rumah itu belum dibikin karena mungkin ada dana cukup seperti layaknya rumah dulu dibangun kan harus mendem bambu, pasir ditumpuk segala macam. Bikinlah rumah. Di belakang rumah itu kan dapuran bambu semua sebelum kali katanya. Nah ini mereka itu bikin rumah, Wasrip ikut. Yang jelas Wasrip kudu ikut, kalau enggak dia ngamuk-ngamuk. Dulu kan nggak kayak sekarang, anteng gitu kan. Pasti bisa ngomong ngomong latak, rungu segala macem kayak gitu kan. Bangun rumah, bangun rumah orang banyak, terus ada istilah kita itu kuda-kuda segala macam masih waras dia itu. Lah peristiwanya kan ada tambahan bangunan yang di belakang buat pawon. Itu tanah itu sebenarnya bukan miliknya. Bukan miliknya Kisarwan. Bukan Kisarwan, tapi nyorok tanah gitu. Iya, nyorok tanah. Katanya perpilan iki. Perpilan belakang sono kali Gundiwang Liwung yang punya siapa? Batian itu ya punya saya kayak gitu. Sama-sama padang larui lah orang tua. Bukannya apa-apa. Dulu kan orang tua lebih percaya hal-hal seperti itu. Peristiwa konon di situ ada apa? Kue kedungan itu ada kedungan, ada rumahnya bangsa tertentu. Aja wis pemarong jangan, mendingan nyamping ke kiri juga itu kosong. Tanah-tanah milikmu, ora jadi siapa katanya. Enggak aja. Kata Kisarwan. Wis ya Sarwan muda lah kayak gitu.
dikuatin sama tadi Wasrip. Mm-mm. Wasrip, Aman. Wasrip wah, aman lah, Aman. belis-belis apa katanya seperti itu, belis-belis apa. Selama ada Wasrip, sing katon sing ora katon tanggung jawabnya Wasrip. Ya, minggir kabeh ya. Tanggung jawabnya Wasrip. Akhirnya dibangun di belakang. Kurang orang namanya, ya orang kadang-kadang udah dibangun pengennya lebih gitu kan. Sedianya kan buat usu kering itu bambu yang udah direndam. Kurang oh, Mas Arwan. Wasrip kok, Srip, buri tebangi kabeh. Buri, itunya Di belakang ditebang. babatin semuanya. Akhirnya bambu ditebangin, tas bambu ditebangin. Ada orang kampung situ, masih ada saudara sama mbah. Orangnya anteng, udah tua tapi ibu-ibu. Kadang-kadang orang tua dulu sambil ngeladenin buat makan tukang apa, hilang-hilang udah sampai mana bangunannya. Itu ngeliat Wasrip Wasrip itu sebenarnya dari pertama mula bangun rumah itu udah diikutin. Terus dipeluni. Peluni apa mbak maksudnya gitu kan. Wong gede dhuwur, jimireng. Gitu. Ada jimireng sing ngintili Wasrip. Jimireng itu jin hitam gitu. Jin hitam. Jin jahat gitu. Orang tua dulu kan Orang dulu istilahnya itu jim ireng. dikintili jimireng. Gamane kali bukan, emang semenjak di situ dan mbah tadi saudaranya mbahku itu emang paham itu emang tempatnya mereka di situ. Jadi bukan bawaannya Wasrip enggak. Dia tuh enggak seneng sama sikapnya Wasrip yang kayak gitu. Apalagi mau nebang-nebang yang belakang rumahnya mereka lah bahasanya seperti itu. Dan ada orang tua termasuk mbah ngomong, Srip ora dipikir maning Srip. Nggak dipikir lagi. Geleman temen dibayar dibayar berapa sama Sarwan. Itu urusannya man kayak gitu, bukan urusan sampean. Tambahan lah lumayan. Lagian lur aja lurnya mau ngomongin, ini kan tumbuh sendiri. Sampean di belakang aja debat sampean punya kebun apa namanya? Bambu nyiramin kayak gitu. Kan ora. Kan tumbuh sendiri. Kalah ya kan. Manfaat tanggal kayak gitu kan manfaat ditebangin buat pawon lega ora serem katanya nggak serem iya ya pak orang nyiram iya nggak nyiram asam yang situ tebar itu kan nggak disiram itu nggak disiram tumbuh sendiri sekarang gede iya kayak gitu akhirnya apa mulai ditebang suruh bantuin yang lain dipaksa sama Wasrip peluru ditarik kayak gitu kan. Nah ini yang dilihat sama mbah-mbah yang perempuan tadi, Wasrip keping pirang balen, udah berapa kali ditegur sama makhluk hitam itu. Cuman dia nggak denger gitu ya. Denger Bi, tahu, tapi sangin gagahannya. Yang saya lihat berarti penjelasannya mbah kan ketika semuanya udah ini kan, udah terjadi kayak gitu. Jadi Wasrip sempat cerita lagi sakitnya. Jadi kalau dari pandangannya mbah yang perempuan itu, negor itu dari adep-adep kayak gitu loh, dihadepin mukanya terus sering dipegang kayak gitu. Sama kan Wasrip nggak gubris, nggak gubris kayak gitu. Nah singkat cerita karena dia itu udah nebang-nebangin segala macam, pawonan itu jadi, pawon jadi, Wasrip medeg-deg lah hebat kayak gitu. Harusnya, tapi Wasrip malah meriang, malah meriang dari dapuran yang belakang satu dapuran habis. Dan ada banyak kedungan tanah-tanah yang kayak rumahnya Raya begitu, Lurakarit lah pokoknya. Kue sing paling fatal karena itu rumahnya mereka seperti itu penjelasannya mbak ya menurut beliau gitu kan. Akhirnya Wasrip pas lagi meriang masih bisa ngomong masih bisa apa dia itu cerita ngeliat kan pada apa bukan ngelayat tapi nengokin jenguk dia tulungi aku ampun dia selalu pegangan kuping pegangan kuping terus suaranya makin hari jadi kesakitin daerah kuping terus suaranya makin hari makin kayak orang kebanyakan cadel paru-paru makin hilang tapi kejelasannya dari saudara terus orang-orang yang nengokin masih cerita gamblang banget iya salahnya aku pada saat mau nebang pertama kali pun saya ngerti ada yang ngikutin tapi perasaannya Wasrip itu bukan makhluk halus tapi saudaranya ini siapa yang punya rumah Sarwan apa dari Jakarta apa saudara dari istri jadi sering ngikutin dan dia selalu negor aja Srip kayak gitu jangan Srip itu jangan ditebang itu bukan punya kamu nggak enak nggak kasihan sama yang lain Srip kamu juga punya anak istri
emang ada selalu yang ngomong kayak gitu. Dalam sakitnya dia cerita. Cuman manusia sih ya, bentuknya orang. Saya pengen punya dapat lebih lah dari Sarwan. Terus lah masalah kayak gitu saya nggak percaya. Bentuknya orang, modelnya kayak apa? Laki-laki, iya tak iya nganggone ireng. Pakaiannya hitam-hitam kayak gitu. Itu berulang kali dia negor terus. Malah kadang-kadang yang negor itu ngomong berapa kalinya gitu. Di situ itu rumahnya sesuatu lah kayak gitu. Malah takuyui. Dikencingin. Nah, kencingin. Akhirnya ini negornya makin kasar. Makin kasar negornya makin, Mas, sing bener Mas, sampean ada apa orang, sapisan maning sampean kayak gitu. Sekali lagi sampean kayak gitu, jangan disalahin gitu ya kami. Nah itu sebenarnya ada yang aneh, kok kami ini siapa? Bangsane Nyong ngomongnya gitu, bangsane aku. Tapi orang peduli, tetap alah apa. Itu bangun pawon belakang, berarti rumah di depan udah ya 80% jadi. Di belakang udah mulai rapi juga. Kayak gitu nebang-nebang lagi, gundukan diuruk-uruk pakai pacul apa segala macam. Rata. Nanti kan kalau udah rata buat lewat bikin helikopter buat ngising di belakang kayak gitu lebih. Niatnya kayak gitu. Nah itu mancing lagi di situ. Emang sampean dateng lagi wong kuwe sing ireng. Sampean ora bisa di kandani. Bleng kayak gitu. Ditapok 2 kali di area sini. Kuping kayak gitu. Nah ini langsung saya itu pernah gelut, pernah berantem berapa kali sama orang yang kuat apa. Rasanya nggak ditempiling orang itu, ditempiling bisa langsung wing, bunyi kayak gitu, kiri belum selesai tempiling lagi yang kanan, kayak gitu. Lah ini munyeng-munyeng lagi kayak orang mau pingsan, yang nempiling wujudnya saya jin berubah, yang nempiling tahu-tahu wawaknya tambah bulu ireng-ireng mededuk gede, kayak genderuwo gitu berarti. Ya nih, emang jam berapa mbak waktu itu katanya? Ya wan siang-siang beduk gitu loh, beduk. Bener-bener di bawah pohon bambu, nggak ada yang nyaksikin, cuman mbak-mbak yang perempuan tadi. Tapi dari pandangan mbak-mbak itu nggak seperti itu, emang wujud, memang asli kayak gitu loh, hitam-hitam, tapi marah gitu loh. Tapi dia nempelin atau nggak bisa ngeliat lah kayak gitu. Akhirnya kan ceritanya Wasrip berkuat sama mbak-mbak yang perempuan tadi. Itu saya habis ditempiling, terus dibawa, dicangking pengasannya itu embun-bunan apa dicawuk gini loh. Ucul udah ngelihat ininya sendiri, raganya sendiri gitu. Ucul dicangking, padahal tadi dipegang kepalanya, di sananya itu saya kayak diseret. Itu berarti Wasrip tadi saat cerita itu suaranya belum hilang ya? Belum hilang. Masih kondisi sakit ya? Iya, dia mengakui. Belum puncaknya gitu. Bener, ya? Mengakui, saya tolongi aku, udah kayak gini banget. Nah, itu diseret tadi? Diseret, bun-bunan gitu. Tapi di sana digelandang kayak pakai rantai, pakai rantai. Ning alamnya sana rame kata. Dan di situ rumah bagus-bagus semua, yang berantakan ada rumah satu, rumah bagus berantakan berserakan akeh bocah nangis, banyak anak-anak nangis, tapi ngadepnya mana kabeh? Ngebelakangin. Iya, ada ibu-ibunya segala macam, tapi ngadepnya pati ngriyem, rumah rusak kayak gitu. Aku nanya, kata si Wasrip sama yang nyangking tadi, orang lagi bentuknya, bukan makhluk kayak gitu. Om, diculik om, tolong om dilepas. Orang bisa. Omnya ngajak saya ke sini mau suruh betulin rumahnya atau gimana? Gitu. Mungkin kan dia tukang gitu. Akhirnya kan dia ngomong, kayak kelakuannya Raimu gitu kan, kelakuanmu. Maksudnya apa? Oh masih berantakin siapa? Oh malah main orang ngerti kayak gitu. Itu rumah hancur semua gara-gara kamu. Masih belum nyambung. Hancur, aku ora pernah ngancurin rumah. Lagian ini di mana? Rame rumah gede-gede. Jalan ini aspal sing miling-miling ireng apik lah kayak gitu, bagus. Ada rumah hancur, yang ngancurin siapa? Ini enggak-enggaknya pakai mobil yang kayak gini. Masa saya yang didakwa pas yuk yang rusakin siapa? Karena ini nggak ngasih tahu. Jadi mbak-mbak yang ngadep ke sana, ibu-ibu, anak-anak kan ngadepnya ke arah sana, itu belakangnya dia. Mereka nengok, astagfirullahaladzim, wah, raine dudu wong kabeh. Raine kayak monyok, apa lah gitu, berbulu-bulu semua. Setelah nengok, badan yang tadinya pakaian jadi bulu-bulu hitam-hitam semua kayak gitu. Kayak genderuwo gitu. Ya semacam kayak gitu, dan mereka langsung datang begini, aku makin tinggi, gitu. Kayak mau
Nyepi kayak gitu. Saya bangunnya kayak lara sininya salah sakit. Terus mulut makin tulungi. Itu nyari penyembuhan orang-orang situ semua termasuk Mbah ya. Tapi ternyata ada orang yang segala perbuatan ada konsekuensinya. Ini bukan yang apa-apa, ini yang dia lakukan dia sendiri buat perhatian yang lain ya gitu. Akhirnya bisa, yang penting bisa tangi waras, bisa ngopeni keluarga, tapi untuk mulut sama ini nggak bisa. Itu harusnya Ki Wasrip itu waktu mau ke belakang sana dia tuh bawa gunting. Iya. Karena lawannya kan bulu-bulu. Cekrik. Alat potong itu ya Bi. Ada ngak itu kayak gitu. Itu nanti pada minggir semuanya. Bisa. Minggir. Nanti dicukur katanya. Kadang-kadang kan orang arogan ke sesuatu tapi nggak tahu lawannya itu siapa. Kalau lawannya berbulu bawanya gunting. Kebayang nggak sih kalau genderuwo dicukur rambutnya, dibotakin? Enggak. Kayak gimana? Angel Bi. Kayak gitu doang. Kayak manse. Angel. Ya seperti itulah kisahnya Wasrip. Akhirnya pernah ketemu seperti tadi ya, emang nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, tapi perangannya udah sangat berubah setelah kejadian itu. Ternyata ada kisah di balik itu, dan dapuran bambunya apa sekarang jadi kayak apa ngerti, ya gitu, karena memang lokasinya itu. Rumahnya masih ada. Rumah yang dulu itu udah Kisarwan. udah direnov, udah nggak ada semua sih orangnya, udah diperbarui rumah sekarang kayak gitu. Itu kalau deket kali berarti kali yang itu dong. Bisa. Area situ. Ya? Area situ dan turunannya Kisarwan nggak jauh beda. Ini biasa. Apa sih? Berengkibit itu loh yang nggak suka ngasih orang. Oh, sama-sama kayak gitu. Oke. Baik, Bro Ayung. Ceritanya udah kelar, Bro Ayung. Oke, baik, terima kasih. Satu cerita dari tentang Ki Wasrip ya. Dari mbahnya Bro Ayung ya. Tentang cerita-cerita masa lalu seperti itu, dan emang orang dulu itu akan lebih percayanya ke arah sana gitu. Itu kan mungkin udah lama banget ya, tahun berapa? Lama banget. 70, 80. Aku kecil aja tahun mungkin 90-an ya, 90 lebih lah. Oh itu, ya berarti kejadiannya ya. Ya 70-an lah, mungkin 60-70. Oke, baik, terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan di rumah semuanya atas waktu, atas apapun itu, atas kuotanya udah nontonin kita ini. Terima kasih semuanya atas support dan dukungannya. Kita mohon maaf bisa ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya, yang sakit disembuhkan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.